Shalom saudara-saudara seiman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam acara pesan singkat oleh Gereja Keluarga Tabernakel. Dan pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan itu kepada saudara-saudara semua. Saudara, masa pandemik yang berkepanjangan ini terkadang menimbulkan suatu kesesakan, suatu kebosanan, suatu kejenuhan di hati banyak orang. Dan kita bisa lihat bahwa saat ini juga pandemi sedang meningkat lagi. Dan itu membuat banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa kapan pandemi ini cepat selesai, kapan pandemi ini cepat berakhir. Dan semuanya menjadi jenuh, menjadi sesak, dan semuanya menjadi sedih. Tetapi ada satu cara yang ampuh untuk kita bisa lepas daripada kesesakan, untuk kita bisa lepas daripada kejenuhan. Ada seorang anak Tuhan yang melayani waktu itu di era pandemik. Dan dia melalui pandemi yang dirasakan, pengaruh pandemi yang dirasakan oleh dirinya. Anak Tuhan ini berkata bahwa saya mengerti sekarang bagaimana berkat Tuhan itu. Dan anak Tuhan ini berkata bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya sekadar uang. Yang pada waktu itu tentu di masa-masa pandemi banyak sekali harga-harga yang melonjak tinggi, banyak sekali kebutuhan yang menjadi mahal. Tetapi bisa anak Tuhan ini berpikir bahwa berkat itu tidak hanya sekedar uang. Dan apa yang dia pikirkan, apa yang dia alami pada saat masa pandemi itu adalah dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan kesehatan, dia mendapatkan tenaga dari orang-orang seiman saat ia memerlukan pertolongan. Dia lalu kemudian berpikir bahwa berkat Tuhan itu begitu bermacam-macam. Nah, masalah dalam kehidupan kita seringkali menyebabkan kita lupa akan berkat Tuhan. Kita lupa bahwa berkat Tuhan itu sangat banyak beragam dan sangat banyak macamnya. Dan kita seringkali rasakan dalam kehidupan kita. Contohnya seperti anak muda tadi yang saya sudah sampaikan. Bahwa dia di dalam masa kesulitannya, ia bisa berpikir bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya sekedar uang. Padahal uang adalah suatu hal yang dibutuhkan pada saat itu. Inilah cara untuk kita bisa lepas dari kesesakan. Yaitu apa? Yaitu kita menghitung berkat Tuhan. Kan ada lagunya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum akan kasih-Nya. Kalau dalam bahasa Inggris saudara, lagu itu lebih dalam maknanya. Count your blessing, name them one by one. Nah, kita lihat ya. Count your blessing, name them one by one. Jadi bagaimana kita tuh harusnya menghitung berkat Tuhan dan kita memberikan satu persatu nama-nama dari berkat Tuhan tersebut. Kita mengintrospeksi, kita merenungkan apa saja yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Di dalam ayat Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Bilangan 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-26 kita akan baca secara bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini adalah sebuah ayat yang sangat sering kita dengar, apalagi kalau kita udah habis ibadah, doa berkat. Kadang-kadang ada beberapa hamba Tuhan yang memakai ayat ini sebagai acuan. Ayat ini dimandatkan oleh Tuhan kepada Musa dan Harun untuk bagaimana caranya mereka memberkati bangsa Israel pada saat itu. Harun yang adalah sebagai imam besar pada saat itu, dia harus memberkati jemaat Israel. Dan inilah kata-kata berkat yang harus diberikan kepada bangsa Israel. Kita lihat ya, kita akan sama-sama melihat ayat ini ya. Tuhan memberkati engkau. Di situ artinya Tuhan memberkati engkau dengan segala harta, segala benda, segala kekayaan gitu ya. Segala materi. Pertama, berkat Tuhan ada materi. Tentu ini adalah sebuah hal yang sangat biasa didengar oleh banyak orang. Kalau sudah berbicara berkat, sudah pasti berhubungan dengan materi, pasti berhubungan dengan kekayaan. Tetapi kita lihat berikutnya. Dan melindungi engkau. Perlindungan Tuhan itu juga adalah berkat Tuhan. Kalau saudara masih dilindungi kesehatannya, dijagai
dari segala macam hal-hal buruk, itu tandanya saudara masih mengalami berkat Tuhan. Masih ada berkat Tuhan berupa perlindungan. Kemudian apa lagi? Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Semua kasih karunia yang saudara-saudara alami, katakanlah saudara setelah sehabis berbuat dosa, dan kemudian saudara mengaku di hadapan Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan, dan saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu adalah kasih karunia, itu berkat Tuhan. Kemudian apa lagi di dalam ayat ini? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau saudara-saudara sekarang merasa damai, walaupun padahal saudara sedang mengalami kesulitan, pergumulan, saat saudara datang ke gereja, saudara menerima firman Tuhan dan saudara merasa damai, itu berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan di dalam ayat ini, itu berbunyi banyak sekali. Bukan berbicara tentang kiranya Tuhan memberkati engkau dengan harta yang banyak, harta yang melimpah, uang yang banyak dan segala macam. Tidak hanya seperti itu, tetapi berkat Tuhan itu sangat banyak. Seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa masalah itu membuat kita seringkali lupa terhadap berkat Tuhan. Lupa kita tuh mengalami berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, hal ini membuat kita belajar untuk bisa lebih mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun keadaan saudara saat ini, apapun yang saudara rasakan, kesesakan apapun yang saudara alami, datang ke Tuhan. Sebagaimana Daud datang ke Tuhan, dia berkata di dalam Mazmur 138, Mazmur 138 ayat yang ke-7, kita akan buka dan kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Saudara-saudara, Daud adalah seorang raja yang luar biasa. Kurang apa coba Daud kalau dalam segi harta? Kurang apa coba Daud dalam segi kemenangan-kemenangan yang dia alami? Tetapi masih saja dia mengalami kesesakan, saudara. Dan saat dia mengalami kesesakan, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan. Jika dalam kesesakan kau mempertahankan hidupku. Seperti tadi Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan perhatian penuh kepadamu. Jadi tidak peduli apa status saudara saat ini. Raja Daud pun mengalami kesesakan. Padahal kurang apa berkat Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia tahu siapa pemberi berkat itu. Dia tahu, dia menghitung berkat Tuhan. Tuhan, iya ya kau pernah ya melepaskan aku dari tangan musuhku. Engkau pernah melindungi aku, engkau selalu membela aku. Kita lihat ya saudara, menghitung berkat Tuhan. Itu bukan saja menghitung materi kita, menghitung uang kita, bukan. Tetapi kita betul-betul menyadari apa saja yang Tuhan sudah perbuat selama ini dalam kehidupan kita. Kalau saudara-saudara menerapkan hal itu, percayalah bahwa saudara-saudara saat ini, saat saudara mengalami kesesakan, saudara renungkan, diam di kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan renungkan berkat Tuhan apa saja yang saudara sudah alami dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, kiranya pesan singkat ini memberkati kita semua. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh